Kita kembali lagi di tutorial berikutnya. Ini mengenai absen yang custom. Jadi bagaimana membuat absen yang custom ya. Kita buka dulu Google Classroom-nya. Oke, kita tunggu beberapa saat sampai muncul kelas. Nah, ini ada kelas. Kita buka di sini ya kelasnya. Kita akan membuat absensi yang custom. Oke, kita masuk ke classwork atau tugas. Kemudian saya akan meletakkan absensi di sini ya. Oke, ini saya delete dulu. Oke, kita akan menambahkan absensi. Oke, create di material. Oke, absensi materi 1 Jumat 7 Agustus 2020. Jadi ini materi absensi di materi yang pertama ya. Kemudian kita create absensi dengan Google Form. Oke. Buat Google Form. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke. Kita beri judul, kita copy paste aja yang tadi ya, absensi 7 Agustus. Nah, yang pertama kita isi nomor absen ya. Nomor absen kita isi dengan ini aja ya, drop down aja. Kemudian kita require dulu. Oke, Bapak Ibu, kita akses Google Drive-nya untuk mencari data siswa ya. Jadi Bapak Ibu akses Google Drive-nya ya, kemudian cari share drive, kemudian cari data siswa ya. Karena saya mengajar di multimedia 1, maka saya akan mengambil di data 11 multimedia 1. Oke, ini 11. Saya cari di multimedia 1. Oke. Berikut email kelas multimedia 1. Kita scroll ya. Nah, kita copy bagian emailnya saja ya. Kita copy. Kemudian kita letakkan di bukan email ya, tapi nomor absennya. Maaf. Oke, nomor absennya kita ambil dulu. Oke, setelah ambil kita copy di sini ya. Copy. Setelah copy kita lakukan paste di sini. Ya. Sini aja paste. Nah, dia akan seperti ini tampilannya. Ya. Setelah seperti ini kita wajibkan atau require ya. Nah, kemudian yang kedua kita butuhkan adalah kita tambahkan question lagi, adalah nama lengkapnya ya. Kemudian kita tetap pakai drop down, kita isi lagi, copy lagi namanya, Control copy atau Control C, kemudian kita paste di sini. Nah, semua nama siswa udah masuk di sini ya. Jadi yang bisa absen hanya nama siswa yang ada di sini. Nah, kita centang wajibkan to require. Nah, yang terakhir adalah kita klik sini alasan kehadiran, status itu ya, status kehadiran. Misalkan kita pakai yang multiple choice ya, kita pakai hadir, izin, sakit, dispensasi.
Nah itu misalkan ya, saya kasih 4. Oke. Yang terakhir koyarnya, yang terakhir itu kita kasih ya surat keterangan dokter jika ada, kalau sakit ya ada dispensasi. Kita isi di sini, unggah atau upload jika sakit atau dispensasi. Nah, kita di sini isi, jangan require ya, hanya yang sakit dan dispensasi. Kita isi deskripsinya. Jika sakit, silakan upload surat sakit dari dokter. Jika dispensasi, silakan upload surat dispensasi. Ya, itu ya. Oke, kita pakai di sini adalah file upload ya. Kita continue aja. Nah, kita maksimum 1 aja ya. Tipe file yang diizinkan PDF ya. PDF atau gambar ya. 2 tipe itu yang diizinkan. Jadi di sini tidak usah diwajibkan, kenapa? Hanya yang sakit dan dispensasi yang bisa upload di sini. Kalau yang hadir tidak usah upload ini. Surat ya. Nah, gitu ya. Oke. Sekira itu untuk yang sekarang. Nah, kita klik yang bagian atas ya. Klik. Nah, sudah. Oke. Kalau sudah, kita tutup. Ya. Oke. Karena besok pagi saya mulai pukul 8.00 sampai jam 12, maka saya di sini absensinya. Maaf, ini belum saya tutup ya. Saya klik lagi dulu sebentar. Saya ingin batasi dengan form limiter dulu. Saya buka dulu ini. Ya. Nah, saya batasi dulu dengan form limiter di sini ya. Kita setting dulu. Maaf, kita setting. Kita collect emailnya, kita respon. Nah, kita akan mengirimkan email ke siswa. Ya. Jika dia absen. Kemudian yang kedua, hanya yang di dalam organisasi SMK 1 Kelungkung yang boleh absen. Kemudian limit absennya adalah 1 orang hanya bisa 1 kali absen. Kemudian ini tidak usah diisi, ini filenya sudah dicukupkan segitu. Kemudian kita ke bagian presentasi. Oke, nggak usah dicentang ya, kita isi. Anda sudah absensi. Bukti absensi sudah dikirimkan ke email Anda. Nah, oke. Kemudian yang bagian quizzes, kita tidak perlukan, tidak usah ya. Kita tinggal save di sini. Save. Nah, itu ya bagian untuk absensinya. Kita silang ya, kita tutup. Selesai ya. Nah, karena form limiternya belum ya, kita klik lagi deh, klik lagi. Nah, kita ngulang-ulang ya, kita percantik sedikit tampilannya ya, dengan saya upload aja deh. Kemudian ada di sini logo. Oke. Saya masukkan ini logo sekolah aja ya. Ini kita lihat ya. Ini karena kondisi ininya ya kali ya. Coba kita lihat dulu. Kita edit aja nanti ya. Kita lihat.
seperti itu kira-kira. Nah, saya pilih warnanya ini aja. Ini aja ya. Nah itu aja. Oke, sudah. Itu yang gelap gitu ya, biar lebih gelap dikit. Oke, ini tema optionnya sudah. Kita ke add-on ya, form limiter. Jadi Bapak Ibu pasti ada form limiternya karena saya sudah install di organisasi. Form limiter, klik. Kita set limitnya. Saya set limitnya besok sampai jam 12 siang. Jadi kita tunggu berapa saat form limiternya. Oke, kalau sudah kita select date and time, kita gunakan ya. Kemudian kita select date-nya besok tanggal 7, pukulnya 11. Ya, oke, 12 deh. 12.00 saya pakai 11.50 ya, 55 jam terakhir ya. Saya pakai 11.55 terakhir, kemudian kita set. Kemudian di sini saya kita isi di sini keterangannya. Waktu absensi telah berakhir. Silakan absensi diupayakan absensi tepat waktu. Terima kasih ya. Waktu absensi mata pelajaran animasi 2 dimensi ada 2 dan dimensi telah berakhir, upayakan absensi tepat waktu. Terima kasih. Jadi saya tidak usah email ke ini ya, ke email saya apa, ini supaya tidak memenuhi ya. Jadi seperti itu ya. Nah, kalau sudah, kita save dan enable, simpan dan aktifkan. Oke, kita tunggu beberapa saat. Nah, oke, kita silang ya. Kita silang, kemudian kita silang ini juga ya, konfigurasi ini udah. Nah, di sini kita akan publish schedule-nya ya. Kita topik dulu ya, topik di materi 1 dulu. Kemudian yang bisa absen adalah semua siswa. Nah, semua siswa ini ya. Kemudian setelah itu kita schedule di tanggal besok, berakhir di jam dibuka jam 8. 8.00 saya buka pagi ya, ini ya. Oke, saya schedulekan. Nah, di sini akan muncul absensi seperti ini. Dia akan aktif besok. Maaf, ini kita harus edit ya. Ternyata 8 Agustus besok ya. Maaf. Besok itu 7 Agustus, Jumat tuh, ini bener ya. Ini yang salah ya. Harusnya tanggal 7, maaf, tanggal 7. Oke, di schedulekan ya. Jadi bisa diubah ya. Nah, ini ya, ini benar ya. Tomorrow jam 8.00 akan aktif ini. Ya. Itu penjelasan mengenai absensinya. Nah, berikutnya akan saya terangkan bagaimana caranya menghapus data siswa yang sudah absen ya, karena ada kesalahan sedikit sehingga dia harus mengulang absen, atau karena kesalahan sedikit
dari kita, formnya tidak tampil, keburu siswanya submit sehingga di keterangannya siswa itu kosong, tidak melakukan apa-apa. Oke, saya akan coba di sini ya, di kelas yang lain. Oke, nah sini, nah di sini ada absensi. Oke, tidak ya, ini ya. Kita coba, ini absensi dengan ini. Saya coba ini ya. Oke, saya coba ini. Adakah yang absensi? Kita cek dulu ya. Oh, jadi absensinya sudah berakhir nih ya. Kita akan buka aja absensinya di sini, di kelasnya. Oke, kita akan buka di sini ya. Bongkar. Ini temanya untuk ini aja, menghapus. Ini ada absen ya. Nah, ini ada absen ya. Kita cari di respon. Ya. Jadi ada siswa yang sudah absen nih misalkan nih. Karena kesalahan tidak ada data sehingga kita harus hapus. Di mana ngapus? Jadi dari tampilan depan klik respon. Setelah klik respon, klik individual. Ya, cari siswa yang mau dihapus, cari emailnya. Misalkan siswa ini. Sehingga, nah di sini kita hapus. Ya, kemudian kita yes. Nah, sehingga siswa itu bisa melakukan perbaikan absensi atau perbaikan ujian lagi. Oke, itu caranya menghapus ya, sehingga dia bisa mengisi respon lagi, mengisi form lagi. Ya. Nah, untuk rekapnya bisa gunakan yang di atas ini ya. Ya. Jadi create spreadsheet. Ini untuk kita. Nah, ini kali ini kita create. Nah, ini adalah rekapnya. Ya, ini contohnya ya. Ini adalah contoh rekapnya. Jadi tanggal berapa dia absen, emailnya apa, nomor absennya berapa, nama siswa. Nah, ini absen yang sederhana. Tapi yang absen yang tadi akan lebih panjang lagi ya. Ini hanya contoh. Nah, kemudian saya udah buat nih ininya, spreadsheetnya ini responnya, tapi salah. Gimana caranya buat ulang lagi ya? Oke, kita tutup dulu. Di sini kita kasih unlink form dulu sehingga file data yang tadi tidak terkoneksi lagi dengan form ini. Kita unlink lagi ya, kita unlink. Artinya menghapus linknya dengan form tadi. Kita akan bisa membuat generate yang baru lagi, create spreadsheet ya, kita create lagi, kita tidak bisa create lagi, jadi create baru lagi. Nah, seperti ini hasilnya yang baru ya. Kalau dia sudah ada ya, sudah ada yang tadi, ketika kita klik ini dia langsung tampil, tidak ada lagi suruh nyimpan lagi ya. Nah, unlink itu dibutuhkan jika form yang tadi, form ini ya, spreadsheetnya sudah tidak memenuhi lagi, mungkin kacau atau gimana, kita salah hapus itu sehingga datanya hilang. Kita bisa buat ulang dengan cara yang tadi ya. Jadi di bagian ini diklik, kemudian di unlink form, kemudian setelah itu baru klik yang ini lagi ya, create spreadsheetnya untuk rekapnya ya. Oke, absensi bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu. Oke, terima kasih sudah mengikuti tutorial ini. Kalau ada pertanyaan bisa tuliskan di bawah. Terima kasih.